Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Hamdani dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Namun sebelum saya mempresentasikannya, alangkah baiknya jika saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yakni saya sendiri, Hamdani, ada juga Mustaqim, Dea Paradita, Adinda Putri, dan Najwa Ananda. Nah, kelompok kami ini akan mempresentasikan sebuah materi dengan tema kombinasi dan analisis perbandingan. Yakni kami mengangkat tema perbandingan metode fuzzy logic dan artificial neutral network ANN dalam memprediksi kepuasan pelanggan. Seperti yang kita ketahui, dalam dunia perbankan dan lembaga keuangan, proses penentuan kelayakan kredit adalah sebuah proses penting untuk meminimalkan resiko saat terjadinya gagal bayar atau terjadinya nasabah telat membayar. Sehingga proses penentuan kelayakan kredit ini menjadi sangat penting. Namun seperti yang kita ketahui, setiap nasabah itu memiliki karakteristik yang berbeda, seperti umur, pendapatan, lama bekerja, dan skor kredit yang mereka miliki. Hal ini membuat proses evaluasi tradisional yang sepertinya bergantung pada manusia seringkali subjektif dan tidak konsisten. Namun sekarang, kita bisa menggunakan teknologi kecerdasan buatan, yakni Artificial Intelligence atau AI, untuk menawarkan solusi dengan pendekatan berbasis data dan logika adaptif. Fuzzy logic memungkinkan sistem untuk menangani ketidakpastian dan logika abu-abu. Tidak hanya benar atau salah, bisa menjadi seperti sangat, hampir, atau bahkan mendekati. Sedangkan Artificial Neural Network atau ANN ini dapat mempelajari pola kompleks dari data historis berdasarkan data yang ada. Kita bahas landasan teorinya dulu. Nah, fuzzy logic. Fuzzy logic ini diperkenalkan oleh Lotfi Azadeh sebagai perluasan dari logika klasik biner. Yang kalau sebelumnya logika klasik biner ini cuma mengenal nilai benar 1 dan salah 0. Nah, kalau dalam logika fuzzy ini, nilai kebenaran bersifat derajat keanggotaan antara 0 dan 1. Yang membuatnya sangat berguna untuk menangani masalah yang mengandung ketidakpastian, ambiguitas atau penilaian subjektif, seperti kepuasan pelanggan. Nah, kalau dalam konteks kelayakan kredit, fuzzy logic dapat menggambarkan kondisi seperti pendapatan sedang atau skor kredit tinggi untuk menentukan apakah nasabah layak atau tidak. Sedangkan Artificial Neural Network atau ANN ini merupakan sebuah model komputasi yang menggunakan cara kerja jaringan saraf manusia untuk menyelesaikan masalahnya. Ini adalah sebuah model pembelajaran mesin yang meniru cara kerja otak manusia dalam mengenali pola. ANN itu sendiri terdiri dari 3 lapisan, yakni input, hidden, dan output, yang meniru cara kerja otak manusia. Nah, setiap koneksi memiliki bobot yang diperbarui selama proses pelatihan agar kesalahan prediksi dapat diminimalkan. ANN ini cocok juga digunakan untuk kasus non-linear dan data yang kompleks. Salah satunya ya seperti ini, prediksi kredit. Saya berikan kepada teman saya untuk dibahas, yakni Mustaqim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian metodologi penelitian. Pada bagian tahapan penelitian, prosesnya dimulai dari identifikasi masalah, lalu studi literatur untuk mencari referensi yang relevan. Setelah itu dilakukan pengumpulan data, pra-pemrosesan data, implementasi metode fuzzy dan ANN, kemudian tahap akhir yaitu analisis hasil untuk membandingkan performa kedua metode tersebut. Dengan alur ini, penelitian bisa berjalan terarah dan lebih mudah dievaluasi. Selanjutnya, pada tahap pengumpulan data, variabel yang digunakan adalah umur, pendapatan, lama bekerja, skor kredit, dan approve. Data ini digunakan sebagai input dan output pada model yang akan dianalisis. Sumber datanya berasal dari dataset yang sudah tersedia dan disesuaikan agar bisa diproses pada tahap selanjutnya. Tahap ini sangat penting karena kualitas data sangat mempengaruhi akurasi hasil prediksi dari model yang dibangun. Selanjutnya, bagian pra-pemrosesan data akan saya alihkan kepada Dea. Selanjutnya yaitu bagian pra-pemrosesan data atau pre-processing data. Yang pertama, kita akan menormalisasi data agar semua variabel input berada dalam skala yang sama, yaitu dari 0 sampai 1.
Data yang digunakan adalah data nasabah dengan 500 sampel. Begini kira-kira penampakan data kreditnya. Di kodenya ini pertama kita akan mengimport dari Pandas dan scikit-learn, lalu membaca datasetnya yang kami buat dengan nama file data kredit yang formatnya itu CSV, lalu memilih kolom yang akan dinormalisasi yaitu kolom age, income, employment, dan credit score. Selanjutnya baru normalisasi menggunakan min-max-nya, scalar, min-max scalar, dan akhirnya data yang sudah dinormalisasi akan tersimpan di dalam file yang bernama data kredit normal. Kira-kira begini tampilan data yang sudah normal. Selanjutnya adalah untuk implementasi dua metodenya. Yang pertama kami menggunakan metode fuzzy logic. Dan ini adalah contoh program yang kami buat. Lalu mendefinisikan variabel input dan outputnya yaitu age, income, credit, dan eligibility. Yang kedua menggunakan fungsi keanggotaan atau membership functionnya. Seperti di umur ini ada muda, dewasa, tua. Akan membuat aturan fuzzy-nya dari role 1 sampai role 6. Role 1 jika income rendah, kreditnya buruk, maka eligibility-nya akan rendah juga. Dan selanjutnya sampai aturan ke-6. Jadi di sini kita akan membuat contoh inputnya. Misalnya age sudah 35, umurnya 35, pendapatannya 10 juta, dan kredit skornya 720, maka fiksi kelayakan dalam bentuk fuzzy-nya itu sebanyak 0,8. Yang kedua, implementasi metode Artificial Neural Network atau ANN, yang di sini kita memakai data yang sudah dinormalisasi. Jelas contoh programnya. Dan yang pertama, tahapannya itu kita harus membaca dataset yang telah dinormalisasi dulu. PDRead dengan nama datanya, nama filenya data kredit normal CSV. Lalu kita memisahkan fitur dan labelnya. Selanjutnya kita akan memisahkan data latih dan data ujinya, yaitu splitting data, memakai train, test, split. Dan baru membangun model ANN-nya. Lalu untuk melatih model dengan model fit, X-train, Y-train, dan barulah keluar evaluasi akurasi yang sudah dihasilkan oleh model ANN ini. Yaitu di sini kita mendapat hasil modelnya 89,33%. Artinya ANN berhasil memprediksi kelayakan kredit nasabah dengan skor hampir mendekati 90%. Baiklah, selanjutnya menuju hasil dan pembahasan yang akan dibahas oleh teman saya Nazwa. Untuk materi selanjutnya akan saya bawakan hasil dan pembahasan. Adapun hasil yang kami temui yaitu nilai fuzzy yang dihasilkan bersifat continuous atau antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai fuzzy-nya, maka semakin besar juga kemungkinan nasabah mendapatkan layak kredit. Untuk AN sendiri memberikan hasil biner 0 untuk tidak layak dan 1 untuk layak. Model AN ini belajar langsung dari pola data tanpa perlu aturan manual. Perbandingan pada aspek pendekatan, fuzzy logic berbasis aturan linguistik, sedangkan AN berbasis pembelajaran data. Untuk interpretasi fuzzy logic sendiri lebih mudah dipahami manusia, dan AN sendiri lebih kompleks menggunakan black box. Hasil fuzzy logic itu nilainya 0 hingga 1. AN sendiri menggunakan akurasi 90%. Aspek kelebihan fuzzy logic interpretatif dan lebih fleksibel, sedangkan AN hasilnya akurat dan efisien. Adapun kekurangan fuzzy logic yaitu perlu aturan manual, AN sendiri tidak transparan. Lalu ada kesimpulan dan saran yang kami dapati. Kesimpulan yang kami dapat setelah berbincang, yang pertama, fuzzy logic menghasilkan nilai kelayakan yang deskriptif dan mudah dijelaskan. Kedua, AN memiliki performa prediksi yang lebih tinggi hingga 90% akurasi. Ketiga, untuk sistem penilaian kelayakan kredit dengan data numerik, AN lebih disarankan karena mampu belajar dari pola historis. Baik, begitulah hasil kerja kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.